Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu membaca Maulid Barzanji, membaca kitab Aqidatul Awam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Wasoyal Abalil Abna, sekarang halaman 8 baris kedua. Halaman 8 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisallazi wahabaka hadhihi ni'amat. Bukankah yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat ini, tafaddulan minhu, karena keutamaan darinya, wa ihsanan, dan kebaikan darinya, qadiran, mampu itu khabarnya laisa, mampu ala salbiha, untuk mencabutnya kembali, idza aghdabtahu, jika kamu membuat dia marah, faghadiba alaika, maka dia marah kepadamu. Jadi Allah telah menganugerahkan aneka nikmat kepada kita. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita membuat Allah marah. Kalau membuat Allah marah, maka Allah bisa dengan mudah mencabut nikmatnya kembali dari kita. Yang semula sehat, Allah kasih sakit, bisa. Yang semula banyak duit, Allah kasih nggak punya duit, bisa. Yang semula kaya, kemudian Allah jadikan miskin, bisa. Yang semula berpangkat, Allah jadikan orang yang rendah, bisa. Semuanya bisa. Kalau kita bermaksiat pada Allah, maka kita sedang membuat Allah marah. Kalau Allah marah kepada kita, Allah bisa saja mencabut nikmat itu dalam sekejap. Jadi sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kadang-kadang kita maksiat, nikmat tetap diberi oleh Allah. Kadang-kadang kita berbuat dosa, nikmat masih tetap diberi, padahal Allah mampu mencabutnya. Ya bunayya, wahai anakku, awal wajibin, perkara wajib yang pertama, alaika, kepadamu, atas kamu, li khaliqika, bagi penciptamu, adalah bagi penciptamu jalla sya'nuhu, sangat agung keadaannya, keagungannya, anta'rifahu, mengenal Allah, mengenalnya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, al-kamaliyati, yang sempurna. Jadi yang paling pertama harus kita ketahui, mengenal Allah. Gak boleh orang Islam gak kenal Allah. Orang Islam itu harus kenal Allah. Kenal Allah itu kenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat wajib kita tahu, sifat mustahil bagi Allah kita harus tahu, sifat jaiz bagi Allah kita tahu, asmaul husna kita tahu. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah harus tahu dan tidak boleh tidak tahu. Nah, ini namanya ilmu tauhid. Jadi kita umat Islam harus belajar ilmu tauhid, nggak boleh enggak. Karena ilmu tauhid itu wajib, mengenal Allah itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan sering suuzon pada Allah, buruk sangka pada Allah. Nah, buruk sangka kepada Allah menyebabkan kita berdosa. Jadi kita harus mengenal Allah. Jadi belajar nggak boleh berhenti.
tapi harus terus. Kitab tauhid yang tadi yang kita baca, Aqidatul Awam, itu salah satu kitab tauhid. Di situ ada sifat-sifat Allah. Kitab tauhid lainnya misalkan Al-Aqaid Ad-Diniyah. Al-Aqaid Ad-Diniyah itu juga kitab tauhid yang tipis yang bisa kita pelajari, dan banyak kitab-kitab tauhid lainnya. Jadi kita harus mengenal Allah, dan mengenal Allah itu hukumnya wajib. Yang pertama harus dilakukan bagi setiap muslim adalah mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa ayyakuna syadidal hirsi ala ta'atihi, hendaklah berkeinginan yang sangat untuk taat pada Allah. Jadi yang kedua, setelah mengenal Allah, punya keinginan yang kuat untuk taat pada Allah. Ingin rajin sholat, ingin rajin baca Quran, ingin rajin ke masjid. Perintah Allah itu kita harus inginkan, maka insya Allah kita bahagia. Tapi kalau inginnya yang negatif, yang gak baik, maka kita tidak akan bahagia. Jadi kita, perintah Allah itu kita inginkan, kita cita-citakan, lalu kita sungguh-sungguh berbuat melaksanakan perintah Allah tersebut. Di antaranya sholat. Sholat itu kita harus berkeinginan kuat untuk selalu menjaga sholat 5 waktu, karena perintah Allah yang besar, yang penting di antaranya adalah sholat 5 waktu. Bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Yang Allah suruh kerjakan, yang Allah larang tinggalkan, maka itu namanya bertakwa, maka itu namanya taat pada Allah. Taat pada Allah hidupnya bahagia, jauh dari Allah sengsara. Wa anta taqida i'tiqadan jaziman, dan berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat, annal khaira, bahwa kebaikan itu, fima yahtarullahu laka, yahtaruhullahu laka, adalah di dalam apa-apa yang Allah pilihkan untukmu itu baik. Yang Allah pilihkan untukmu itulah yang baik. Jadi baik itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, bukan baik menurut kita. Ya, jadi yang baik adalah baik menurut Allah. Menurut Allah sholat baik, menurut manusia ada yang bilang baik, ada yang nggak baik. Sholat capek, berat, apalagi subuh. Nah, kita sering menganggap seperti itu, padahal menurut Allah sholat baik. Yang kebaikan itu adalah yang dipilihkan oleh Allah untukmu, itu pasti baik. Jadi semua yang diperintah Allah pasti baik, semua yang dilarang Allah pasti buruk. Jadi bukan yang kita pilih, tetapi yang Allah pilih, kita diperintahkan oleh Allah pada kita, pasti itu baik, maka kita laksanakan. Jadi kita harus yakin perintah-perintah Allah itu semuanya baik buat kita, semuanya bermanfaat buat kita. Lari pagi sama sholat subuh, bagusan sholat subuh. Sholat subuh bikin sehat, lari pagi belum tentu. Kalau kejebur got malah sengsara. Nah, jadi berarti yang baik itu adalah yang Allah pilihkan baik buat kita. Yang Allah pilihkan adalah yang diperintah oleh Allah, itu dipilih oleh Allah buat kita, dan itulah yang baik. Dan kita harus yakin dengan keyakinan yang kuat. La fimah tarahu anta linafsika, bukan yang kamu pilih untuk dirimu. Kita menganggap main FF bagus, padahal belum tentu bagus menurut Allah. Kita menganggap bangun jam 7 bagus, enak bangun jam 7, menurut Allah enggak bagus. Jadi yang bagus adalah yang dipilih oleh Allah, yang buruk adalah yang Allah bilang itu buruk. Contoh yang bilang Allah buruk adalah
yang dikatakan Allah buruk, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, narkoba, itu adalah hal-hal buruk yang harus dijauhi. Jadi yang Allah bilang buruk, ya pasti buruk, bukan yang kita senangi. Ya, jadi yang kita pilih baik belum tentu baik, tetapi yang Allah pilih baik itu pasti baik. Fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadatihi. Jangan memalingkan kamu dari taat pada Tuhanmu dan ibadah kepadamu. Fa'ilnya adalah asyahawatu wal malahi, hawa nafsu, syahwat dan hal-hal yang melalaikan. Jangan hal-hal yang melalaikan, hawa nafsu, syahwat memalingkan kamu dari taat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Wala ta'ata, tidak ada ketaatan, wala ta'atu ahadin, dan jangan taat kepada seseorang juga memalingkan dari ibadah kepada Allah. Gak boleh taat kepada orang lain yang menyebabkan kita bermaksiat pada Allah. Taat kepada orang lain tidak boleh menyebabkan kita bermaksiat pada Allah. Ahadin minal makhluqati, yaitu makhluk-makhluk Allah. Jadi tidak boleh taat kepada orang lain, taat kepada makhluk menyebabkan kita bermaksiat pada Allah, itu tidak boleh. Misalkan ada orang nyuruh, kamu jangan sholat, nah itu kita taat pada orang itu berarti salah, karena sholat itu wajib. Berarti kita tidak boleh taat kepada yang melanggar larangan Allah. Jadi taat kepada orang lain, makhluk yang menyebabkan kita durhaka pada Allah, itu tidak diperbolehkan. Aziman kana au hakiran, baik itu besar maupun itu kecil, baik itu urusan besar maupun urusan kecil, taat kepada orang lain yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah, itu tidak boleh. Bos memerintahkan kepada karyawannya nggak boleh sholat Jumat karena Jumat itu dagang lagi rame. Nah berarti kita meninggalkan sholat Jumat, berarti perintah itu perintah nggak benar. Harus kita tetap sholat Jumat, karena tidak boleh taat kepada makhluk yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.